Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Aprila Siregar. Saya mahasiswi dari Politeknik Negeri Medan, jurusan Akuntansi, Prodi Akuntansi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai kasus siklus aset tetap yang terdapat pada praktikum Sistem Informasi Akuntansi pada perusahaan Jim & Clean. Berikut profil singkat saya. Berikut pembahasan yang akan kita bahas, dimulai dari data flow diagram atau DFD masing-masing sistem, bagan alir atau flow chart masing-masing sistem, analisis kelemahan pengendalian internal sistem, serta saran perbaikan dari kelemahan sistem internal. Yang pertama, data flow diagram atau DFD. Pada DFD terdapat dua sistem. Yang pertama, akuisisi aset tetap, dan yang kedua, sistem pemeliharaan dan penghapusan aset tetap. Pada akuisisi aset tetap, terdapat 5 proses, yang dimulai dari pembelian aset baru, penerimaan, utang usaha, pengeluaran kas, dan akuntansi aset tetap. Di mana terdapat 4 entitas, yaitu manajer produksi, pemasok, departemen utang dagang, dan bank. Proses akuisisi aset tetap dimulai dari manajer produksi yang membutuhkan aset tetap baru demi kelancaran produksi perusahaan. Manajer produksi memilih pemasok yang akan mensuplai aset tetap yang dibutuhkan perusahaan. Setelah kontrak disepakati, manajer mengirimkan kontrak atau pesanan pembelian kepada pemasok. Kemudian manajer produksi menerima salinan pesanan pembelian dan faktur dari pemasok. Pemasok mengirimkan satu salinan tambahan dari pesanan pembelian dan faktur kepada manajer. Kemudian manajer menyimpannya ke dalam catatan aset tetap perusahaan. Manajer mengirimkan formulir yang berisi perincian transaksi bersama dengan faktur dan kebutuhan modal ke Departemen Utang Dagang. Departemen Utang mencatat utang dagang yang berasal dari pembelian aset tetap, kemudian Departemen Utang akan membayar utang dagang melalui proses pengeluaran kas, melalui bank, dan akan dicatat pada jurnal pengeluaran kas. Penerimaan aset tetap akan dicatat dalam buku besar umum. Selanjutnya, sistem pemeliharaan dan juga penghapusan aset tetap. Pada sistem ini terdapat 6 proses, dimulai dari pemeriksaan aset tetap, proses penghapusan, tukar tambah, hibahkan, pengajuan perbaikan aset, dan pembayaran. Di mana terdapat 5 entitas, yaitu asisten manajer produksi, asuransi, pemasok, dan bank. Sistem ini dimulai dari asisten manajer produksi yang akan memeriksa keadaan aset tetap perusahaan dan menyerahkan laporan hasil pemeriksaan aset tetap kepada manajer produksi. Setelah menerima laporan hasil pemeriksaan, manajer produksi akan menentukan apakah aset tersebut dihapus karena sudah tidak layak pakai atau apakah aset tersebut hanya memerlukan pemeliharaan. Apabila manajer produksi menentukan aset tetap tersebut hanya memerlukan pemeliharaan, maka manajer produksi akan melakukan pengajuan perbaikan aset yang diajukan kepada pihak asuransi untuk memperbaiki aset tetap tersebut. Namun ketika manajer memutuskan bahwa aset tetap tersebut harus dihapuskan, maka kebijakan perusahaan adalah menjualnya secara tukar tambah dengan aset baru atau menghibahkannya. Pembayaran pemeliharaan atau penghapusan aset tetap dilakukan melalui bank. Selanjutnya, bagan alir atau flow chart. Pada flowchart juga terdapat 2 sistem. Yang pertama, akuisisi aset tetap. Yang kedua, sistem pemeliharaan dan penghapusan aset tetap. Pada akuisisi aset tetap terdapat 4 entitas, yaitu manajer produksi, pemasok, departemen utang usaha, dan juga bank. Diawali dengan manajer produksi yang melakukan negosiasi aset tetap dengan pemasok.
Setelah didapati kesepakatan, manajer produksi mengirimkan kontrak atau pesanan pembelian kepada pemasok. Kemudian pemasok memproses pesanan pembelian dan mengirimkan faktur pembelian aset tetap kepada manajer produksi. Oleh manajer produksi, dilakukan penggandaan faktur menjadi 3 salinan. Salinan yang pertama dimasukkan ke dalam catatan aset tetap perusahaan. Salinan kedua dan ketiga dikirimkan ke Departemen Utang Dagang oleh Departemen Utang Dagang. Salinan faktur pembelian aset tetap ketiga dicatat ke utang dagang perusahaan. Sedangkan salinan faktur pembelian aset tetap kedua dikirimkan ke bank untuk dilakukan proses transfer ke pemasok yang selanjutnya dikirimkan ke Departemen Utang Dagang yang akan dicatat ke jurnal pengeluaran kas. Selanjutnya pada sistem pemeliharaan aset tetap terdapat 6 entitas, yaitu asisten manajer produksi, asuransi, bagian reparasi, bagian keuangan, dan juga bank. Diawali dengan asisten manajer produksi yang memeriksa masa manfaat aset tetap yang selanjutnya akan dihasilkan laporan hasil pemeriksaan aset tetap 2 rangkap. Rangkap pertama akan dikirimkan ke manajer produksi dan rangkap kedua akan dimasukkan ke dalam jadwal depresiasi. Laporan hasil pemeriksaan aset tetap oleh manajer produksi akan dinilai apakah aset tetap tersebut sudah habis masa manfaatnya. Jika iya, maka akan dilakukan penghapusan aset tetap. Jika tidak, maka akan dinilai kembali apakah aset tetap tersebut mengalami kerusakan. Jika tidak, maka aset tetap tersebut dapat digunakan dalam proses produksi. Jika iya, maka aset tetap akan diperiksa untuk dilakukan klaim asuransi. Jika aset tetap tersebut tidak memiliki asuransi, maka oleh manajer produksi aset tetap diserahkan ke bagian reparasi. Bagian reparasi akan melakukan proses perbaikan aset tetap, kemudian mengirimkan faktur perbaikan aset tetap kepada manajer produksi. Manajer produksi akan melakukan penggandaan. Salinan faktur akan disimpan ke dalam arsip berdasarkan numeriknya. Sedangkan faktur perbaikan aset tetap aslinya akan dibuat ke dalam formulir transaksi pemeliharaan untuk menjadi laporan transaksi pemeliharaan aset tetap. Manajer produksi akan melakukan penggandaan. Salinan faktur akan disimpan ke dalam arsip berdasarkan numeriknya. Sedangkan faktur perbaikan aset tetap aslinya akan dibuat ke dalam formulir transaksi pemeliharaan untuk menjadi laporan transaksi pemeliharaan aset tetap. Kemudian dikirimkan ke bagian keuangan perusahaan, yang selanjutnya dilakukan transfer sejumlah uang di bank. Proses transfer tersebut menghasilkan bukti transfer yang dikirimkan ke bagian keuangan untuk dicatat ke dalam jurnal pengeluaran kas. Jika tadi proses aset tetap yang tidak memiliki klaim asuransi, berikutnya jika aset tetap memiliki klaim asuransi, maka pihak asuransi akan melakukan proses perbaikan aset tetap. Pihak asuransi akan menilai apakah aset tetap tersebut mengalami kerusakan pada tahun ke-0. Jika iya, maka proses perbaikan aset tetap akan ditanggung sepenuhnya oleh pihak asuransi. Jika tidak, maka perbaikan aset tetap akan ditanggung sebagian saja biayanya oleh pihak asuransi. Sebagian lagi akan dibayarkan oleh perusahaan, sehingga faktur perbaikan aset tetap akan dikirimkan ke manajer produksi. Oleh manajer produksi akan dilakukan penggandaan faktur. Salinan faktur akan disimpan ke dalam arsip dokumen berdasarkan numerik. Sedangkan faktur perbaikan aset tetap aslinya akan dibuat ke dalam formulir transaksi pemeliharaan untuk menjadi laporan transaksi pemeliharaan aset tetap. Kemudian dikirimkan ke bagian
Keuangan perusahaan yang selanjutnya dilakukan transfer sejumlah uang di bank. Proses transfer tersebut menghasilkan bukti transfer yang dikirimkan ke bagian keuangan untuk dicatat ke dalam jurnal pengeluaran kas. Sama seperti proses aset tetap yang tidak memiliki klaim asuransi. Dan yang terakhir, sistem penghapusan aset tetap yang terdapat 4 entitas, yaitu manajer produksi, pemasok, bagian keuangan, dan juga bank. Diawali dengan manajer produksi yang melakukan penghapusan aset tetap. Oleh manajer produksi akan diputuskan apakah aset tetap tersebut akan ditukar tambahkan atau tidak. Jika tidak, maka aset tetap tersebut dihibahkan dan dibuat laporan penghapusan aset tetap oleh manajer produksi. Kemudian dicatat mengurangi aset tetap perusahaan. Jika aset tetap ditukar tambahkan, maka manajer produksi akan mengirimkan perjanjian jual beli kepada pemasok. Pemasok akan memproses penukaran aset tetap lama dengan aset tetap baru, yang kemudian dihasilkan faktur tukar tambah aset tetap untuk dikirimkan ke manajer produksi. Oleh manajer produksi dilakukan penggandaan faktur. Salinan faktur akan disimpan ke dalam arsip dokumen berdasarkan numerik, sedangkan faktur aslinya akan dikirimkan ke bank untuk kemudian diproses transfer ke pemasok. Bukti transfer dikirimkan ke bagian keuangan perusahaan untuk dicatat ke dalam jurnal pengeluaran kas. Selanjutnya, analisis kelemahan pengendalian internal. Dari 6 kategori aktivitas pengendalian fisik yang disebutkan dalam SAS 78, terdapat 4 analisis kelemahan pengendalian internal sistem yang saya dapatkan, yaitu pemisahan tugas, pengendalian akses, vertifikasi independen, dan catatan akuntansi. Yang pertama, pemisahan tugas. Tidak terjadi pemisahan antara fungsi otorisasi yang dilakukan manajer produksi dan fungsi penerimaan ketika barang diterima dari pemasok. Yang kedua, pengendalian akses. Pencatatan aset tetap yang dimiliki perusahaan dilakukan oleh manajer produksi yang berwenang melakukan pembelian dan penghapusan aset tetap juga. Yang ketiga, vertifikasi independen. Departemen Utang Dagang seharusnya juga menerima kontrak atau pesanan pembelian agar dapat dicocokkan dengan faktur dan bukti transfer. Dan yang keempat, catatan akuntansi. Bagian keuangan tidak menerima salinan faktur dan bukti transfer dari Departemen Utang, sehingga tidak ada penyesuaian antara keduanya. Yang ketiga, vertifikasi independen. Departemen Utang Dagang seharusnya juga menerima kontrak atau pesanan pembelian agar dapat dicocokkan dengan faktur dan bukti transfer. Dan yang terakhir, catatan akuntansi. Bagian keuangan tidak menerima salinan faktur dan bukti transfer dari Departemen Utang, sehingga tidak ada penyesuaian antara keduanya. Selanjutnya, saran perbaikan pengendalian internal. Dari berbagai kelemahan sistem pengendalian internal, terdapat saran perbaikan dari kelemahan tersebut. Yang pertama, pemisahan tugas. Seharusnya terdapat departemen penerimaan yang khusus menerima dan mengecek aset tetap yang diperoleh dari pemasok, sehingga terjadi pemisahan tugas dari manajer produksi sendiri. Yang kedua, pengendalian akses. Seharusnya terdapat departemen khusus untuk melakukan pencatatan aset yang dimiliki perusahaan, sehingga mengurangi kecurangan yang mungkin saja terjadi dari tidak terkendalinya akses. Yang ketiga, vertifikasi independen. Seharusnya Departemen Utang Dagang menerima kontrak atau pesanan pembelian untuk dicocokkan dengan faktur dan bukti transfer, sehingga dapat memverifikasi kesesuaian dokumen secara mandiri.
Dan yang terakhir, catatan akuntansi. Seharusnya bagian keuangan menerima salinan faktur dan bukti transfer dari Departemen Utang, sehingga dapat disesuaikan catatan akuntansi yang dimiliki antar keduanya. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan, semoga ilmunya bermanfaat dan maaf bila masih terdapat banyak kesalahan. Thanks for watching, jangan lupa like, comment, and subscribe. See you!